Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya kira ke dalam beberapa hari ini kita kalau amati soal IKN ini menjadi semakin absurd ya. Ini yang terbaru itu adalah rencana dari bukan bukan rencana ini gagasan dari Menpan RB ini mereka katanya sedang memikirkan bahwa ASN yang akan bekerja di ibu kota negara itu work from anywhere. Jadi, oh bisa kerja di mana aja, termasuk dari metaverse ya. Saya kira ini kok saya curiga ini semacam emergency exit karena mereka tahu bahwa mereka gini menjadi justifikasi 95,95 sekian persen itu setuju mereka melakukan work from anywhere. Ya dari dulu mereka itu kan dengan kata lain bahwa ya mereka nggak mau dipindahkan ke sana. Jadi walaupun diancam mau dipecat ya mereka nggak peduli gitu. Jadi mereka cari jalan keluar supaya nggak malu juga akhirnya dibuat work from anywhere gitu. Iya, work from anywhere untuk ibu kota yang nowhere gitu ya. Kita nggak tahu apa sebetulnya yang dimaksud dengan uh, bisa bekerja dari mana aja. Tentu kalau kita pakai konsep dari awal memang itu maksudnya. Lalu kenapa mesti ada monumen yang namanya ibu kota? Kan seluruh kegiatan kita tuh diatur oleh jaringan media sosial, jaringan internet. Jadi demi itu sebetulnya kita bisa efisien kan. Coba dari dulu udah dikatakan Presiden Jokowi akan meresmikan 30 istana kepresidenan, bukan ibu kota ya. Sehingga setiap provinsi ada istana kepresidenan. Di dalamnya ya udah satu kamar lah buat presiden kalau datang ke situ. Selebihnya adalah eh, apa namanya ya, perpustakaan, film-film dokumenter. Kan itu lebih enak sehingga ibu kota, sehingga setiap provinsi itu satu bahasa di dalam menuntun kemajuan Indonesia kan. Jadi film-film standar yang mempromosikan tentang kemajuan. Saya dulu berpikir begitu, Bo. Sebaiknya kita milih setiap provinsi ada ibu kotanya. Berapa sih ya bikin istana tuh? Masa triliunan kan enggak juga tuh. Ya mungkin 200 miliar jadi itu. 30 kali 200 miliar cuma 60 triliun tuh. Atau ya 60 6 triliun triliun. selesai. Hmm. 6 triliun kan. Jadi lebih hemat dan lebih edukatif. Kalau bikin ibu kota dengan konsep menggusur hutan, menyebabkan deforestasi, itu juga akan dicatat sebagai kekonyolan. Jadi bagian-bagian yang ekstravaganza dari Presiden Jokowi itu yang akan memerosotkan dia juga. Kan dia nggak punya cara lain untuk menerangkan legitimasi dia dan legasi dia selain berupaya supaya ibu kota itu jadi rancangan dia atau dirancang supaya dia diingat ke depan. Itu yang dibatalkan oleh kabinet sendiri, oleh Menteri PUPR. Nah sekarang ada akal-akalan lain. Oke, tetap akan dibangun, tetapi bisa bekerja dari mana aja. Ngapain kalau begitu dibangun kalau bisa bekerja dari mana aja? Ya, Kan ya, gila tuh. Jadi ya. nanti mungkin bayangannya semua bekerja di mana aja, tapi nanti ada satu server di istana di IKN. Lo server bisa taruh di cloud, bisa ditaruh di udara bahkan. Nggak, dan dengan from anywhere ini kan artinya sebenarnya mereka tidak perlu space yang besar di sana gitu. Jadi artinya kan banyak sekali yang harus direvisi. Termasuk istananya juga nggak perlu besar-besar amat di sana gitu. Kantor-kantor pemerintahan juga nggak perlu besar-besar amat kan begitu, Bung Rocky. Itu biaya itu justru yang membebani itu biaya asrama, biaya segala macam. Jadi sebetulnya secara konseptual udah kacau tuh. Nah sekarang mau diatasi juga dengan kekacauan baru tuh. Masa masih berapa 400 triliun untuk bikin sesuatu yang sebetulnya seluruh ASN itu dia nggak perlu rumah kok, dia bisa berumah atau ngekos dari mana aja tuh, dari dalam rumahnya sendiri tuh. Jadi itu juga menyebabkan mesti dihitung ulang sebetulnya. Walaupun setelah dihitung ulang ya nggak ada gunanya juga. Walaupun dibikin nol ya buat apa bikin proyek seharga 0 rupiah kalau sifat dari yang dituntut semula yaitu itu semacam pusat pemerintahan, sementara pemerintahannya pindah ke apa namanya Ke cloud, state apa ke cloud. yang pindah ke WA group. Ya, ini saya kira ini menunjukkan satu, Bung Rocky ya, bahwa ini ada cara berpikir generasi analog gitu ya. Masih yang berpikir padahal sebenarnya eranya udah era digital. Itu kan dua hal yang berbeda. Dan kedua sebenarnya kalau saya lebih curiga bahwa ini semacam pintu darurat lah untuk menyatakan, oh kita nggak batal kok soal ibu kota baru karena kita memang berubah paradigma kita. Ya kita orang pasti akan diketawain juga oleh generasi anak-anak sekarang. Ya kan dari dulu gua kata juga apa gitu.
Bahkan kita bisa bayangkan work from anywhere itu. Hmm. Lalu misalnya mesti absen. Ya itu setiap ASN mulailah dengan mendownload aplikasi apa namanya tuh chat chat GPT. Chat GPT. GPT Ya, ya. sehingga Hmm. sehingga avatar dia yang ada di depan. Jadi kalau di Hmm. absen, ada saya ada. Dan itu sempurna kan. Jadi sebetulnya udah teknologi justru mempermudah. Kenapa kita masih balik pada sistem politik analog dan Ya, ya. cara-cara berpikir yang sangat ya norak aja tuh. Membayangkan ada ibu kota, ada orang bekerja di situ. Nah, ibu kota itu nggak perlu ada lagi orang nggak perlu bekerja di ibu kota tuh. Hmm. Semua laptop adalah ibu kota negara pada akhirnya. Ya, ya. Nah, tetapi konyolnya bersama dengan itu, ini masih juga para pembantunya Pak Jokowi termasuk Bahlil yang menyatakan bahwa ini investasi akan mulai masuk itu akan realisasinya akan bulan Agustus sampai September. Kemudian kepala otorita juga menyatakan bahwa oh ini sudah ada 200 lebih ini apa MOU dan LOI gitu dan yang paling diminati adalah infrastruktur dan juga perdagangan dan sebagainya. Ini saya kira mereka dalam situasi sekarang ini benar-benar bukan 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 hanya mereka bingung tapi buat kita juga jadi bingung atau mungkin kita malah nggak bingung ya karena kita sudah tahu sejak awal memang seperti itulah yang terjadi. Iya, ini mereka memang ada, tapi mereka mau invest di laptopnya presiden, bukan di ibu kota. Ya, ya. So, begitu mereka tahu bahwa ibu kota itu masih ada problem tentang deforestasi, mereka akan lihat bagaimana hutan itu bang. Tanah-tanah setelah deforestasi itu bukan tanah negara, itu tanah masyarakat adat, nggak bisa langsung diambil alih oleh satu kementerian dijadikan ibu kota. Jadi investor asing juga tahu bahwa nggak mungkin itu mereka iakan lepas dari apakah mereka mau cari untung di situ. Tapi mereka tahu presiden berikutnya potensial membatalkan IKN. Dan itu konyol. Hanya investor konyol yang percaya bahwa IKN itu bisa diteruskan oleh Anies atau Prabowo misalnya kan. Itu nggak mungkin tuh. Di mana hitungannya bahwa IKN yang dimangkrakkan di era Jokowi bisa dilanjutkan oleh Prabowo atau oleh Anies itu kan. Itu intinya tuh. Jadi mereka nih Bahlil CS ini ya dia biasalah itu lip service aja. Supaya seolah-olah ada yang mau diberitakan bahwa udah lagi nunggu nanti bulan apa ini udah dari 2 tahun lalu ucapan itu datang dari mulutnya Bahlil dan gak ada satupun ucapan itu berbekas. Ya, dan saya kira mungkin ya tahap mereka itu sekarang itu tahap mengasuh hatinya Pak Jokowi. Saya menduga begitu ya mereka ini jadi sebenarnya mereka tahu bahwa pasti akan dikritik ini terutama oleh FNN kalau mereka bicara itu. Tapi buat mereka penting itu untuk meyakinkan Pak Jokowi gitu buat Mbak Jokowi nyaman apalagi seperti dikatakan oleh kepala otorita kepala otorita IKN dia katanya ditanya ketika lapor pada Pak Jokowi kapan ini investor mulai nyangkul itu istilahnya itu bahasanya begitu kapan bahasanya mulai masuk investasi disebutnya kapan mulai nyangkul gitu. Iya kalau ditanya kapan itu ya udah kue sera-sera. Begitu misalnya ada yang masuk dan tahu bahwa hutan di situ itu udah mulai digunduli, maka rame-rame akan keluar. Satu investor keluar, semuanya keluar tuh. Pamit diam-diam. Jadi Bahlil sebetulnya menunggu semacam sensasi atau mengajukan sensasi aja supaya ada berita terus. Kalau memang ada investor ya diemin aja kan. Atau nanti satu waktu ada kejutan dari istana. Tetapi memang Bahlil ketagihan sensasi, Jokowi juga ketagihan mendengar sensasi. Makanya mesti diucapkan, walaupun sebetulnya diam-diam aja. Nanti kasih kejutan pada tuh kan yang Anda kritik-kritik ini udah dibangun. Paling nggak sarang semutnya udah dibongkar tuh, walaupun belum ada batu yang ditaruh sebagai fondasi. Tapi sekali lagi, sinyal-sinyal ini buruk sebetulnya, dan orang tidak lagi berpikir wah ini kabinet satu suara. Jadi pada saat Bahlil ngomong, bayangin misalnya Menteri PUPR dengar omongannya sebagai apa, yang paling tahu kondisi teknis. Menteri Pertanahan tahu dari Bahlil, lalu dia mulai menggeleng, iya tapi tanah itu status hukumnya belum selesai, dia call Menteri Lawali bilang memang itu belum selesai. Lalu apa pentingnya Bahlil ngomong kalau dia sendiri belum well prepared dengan info yang berasal dari rekan-rekan kabinetnya. Jadi dia one man show sebetulnya. Nah one man show itu ya istilah lain dari penjilat. Ya, ya. Saya kira ini kalau tadi itu kabar, kalau dulu kan kita ingat ya, Cahyokumolo itu tegas menyatakan bahwa kalau almarhum nih ya, sudah meninggal ya, Menteri Menpan RB sebelumnya menyatakan kalau yang ASN menolak untuk pindah ya silakan mengajukan mundur, silakan mengajukan pengunduran diri karena mereka tidak mau pindah. Tapi
dengan membuka work from anywhere gitu katanya. Nah ini saya kira satu itu kabar baik buat Ibu Sri Mulyani dan saya kira kita dorong Ibu Sri Mulyani datang Pak Jokowi, harus gitu ganti dong proposalnya, direvisi dong karena budget apa anggarannya turun dong kalau kita nggak perlu bangun kantor banyak-banyak begitu. Terus para para ini juga udah bisa tenang mau bilang pada anak dan istrinya atau kepada suaminya tenang kita nggak akan jadi pindah karena kita bisa tetap kerja di mana saja. Bahkan sekarang mereka malah bisa kerja dari kafe dari mana-mana gitu dan jadilah anak apa ASN kita itu gaya anak-anak muda sekarang gitu. Kerja di mana-mana. Saya kira nggak usah anggarannya nggak usah direvisi, dialihkan aja Oke. untuk supaya ASN itu seolah-olah mereka bekerja pakai avatar dari Ah, ChatGPT hmm. dan uang yang berlebih itu yang harusnya direvisi ditarik lagi dibeliin Tetris aja supaya main Tetris aja. kita mau lihat ini lucu-lucuan aja kan. Jadi Hmm. konsepnya udah berubah akhirnya kan. Yes. Dari bermukim, bikin perumahan segala macam, tiba-tiba drastis pergi aja ke bersama-sama milenial sambil ngopi-ngopi dan kerja kan. Jadi konsepnya udah berubah tuh. Nah perubahan konsep itu nggak nyampe ke Jokowi. Jokowi masih merasa bahwa nanti akan ada investor. Dan investor bertanya, kapan baliknya tuh kalau kita tanam kegiatan di situ sementara nggak ada orang di situ kan. Lalu Hmm. ditanya mana orang-orang yang dijanjikan bahwa dalam square 1 kilometer kali 1 kilometer misalnya ada 5.000 ASN yang potensial untuk berbelanja. Ternyata nggak ada tuh. Ya, Jadi ya. investor juga akan mengubah lagi kan janji MOU-nya. Ya, ya, ya. Dan saya membayangkan ini kan Pak Jokowi bagaimanapun targetnya tanggal 17 Agustus 2024 akan upacara bendera di istana. Dan saya kira nanti Pak Jokowi jangan marah-marah, jangan kaget kalau tiba-tiba nggak ada yang hadir ketika upacara karena mereka upacaranya melalui dari anywhere juga gitu. Ya, itu artinya nanti Jokowi akan memimpin ASN dalam bentuk laptop itu. Jadi dia sendirian berdiri di situ berbicara, yang lain ada di Zoom, di laptop, Ya. di dalam dunia maya. Jadi itu akan menjadi upacara 17 Agustus Maya. Yes, oke. Jadi saya kira mesti dari sekarang kita mesti ingatkan, wake up, wake up, wake up ya. Bangun, bangun, bangun. Inilah realita yang ada gitu. Ya, itu pentingnya sebetulnya. Udah kita kita kirim kritik supaya Jokowi bangun. Kita kirim sinyal bahwa rakyat jangan terpikat seolah-olah masih ada yang namanya mimpi IKN itu. Ada memang yang bagus itu, tapi cuma di laptop presiden yang dia tenteng kepada mana dan nggak laku pula di dunia. Ya, ya, ya. Asal jangan kita udah berdebat panjang sekali ini banyak sekali energi apa yang dicurahkan untuk itu ternyata sebenarnya kita juga sedang sama-sama tidur, sedang sama-sama bermimpi gitu Bung Rocky. Saya sih membayangkannya begitu. Ya, kita kita bikin kalkulasi dari awal dan kita bayangkan apa nanti pendapat Uni Eropa terhadap IKN, apa Yes. nanti pendapat anak-anak muda Amerika terhadap hutan yang mereka rusak, yang dirusak oleh Indonesia. Semua itu adalah kalkulasi masa depan dan generasi di depan tahu bahwa IKN itu adalah monumen yang akan diingat sebagai monumen Indonesia. Cara Indonesia merusak lingkungan adalah dengan membangun istana kepresidenan gitu. Yes, oke. Tapi tetap saja menurut saya ada semacam lesson learn buat kita ya, buat para bangsa ini, buat pemimpin kita yang akan datang, bagaimana ketika mengambil keputusan itu, ya memang harus melibatkan. Namanya proses demokrasi itu kan harus melibatkan semua pihak. Tapi kalau ini kan betul-betul bukan ini bahkan tidak melibatkan kabinet, ini hanya Pak Jokowi, pemikiran Pak Jokowi sendiri. Kalau kita ingat pernyataan dari Pak Yusuf Kala kan pada waktu itu bahwa keputusan ini diambil belum ada keputusan di kabinet dan tiba-tiba mereka terkejut-kejut ketika pidato di MPR DPR Pak Jokowi pamitan mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Jadi ini pentingnya semua output kebijakan itu harus diproses secara demokratis, Yes. bukan karena keinginan sendiri. Dan itu juga yang dihitung oleh masyarakat dunia. Apakah Indonesia di dalam bisnis lingkungan misalnya itu sustainability-nya oke, tetapi apakah demokrasinya juga sustain ketika memutuskan hanya 2-3 orang yang boleh dapat konsesi di IKN misalnya. Jadi semua itu adalah kegagalan pemerintah mengikuti prinsip-prinsip meritokrasi, prinsip-prinsip efisiensi itu. Jadi udah bagi kita menganggap bahwa udah ini percobaan yang dari awal kita tahu ini sama seperti dulu rakyat Babilonia mau mendirikan negara Babel, lalu menara Babel, dan kemudian mereka kocar-kacir karena koordinasi nggak bisa, saling nggak paham bahasa. Jadi sama juga sebetulnya dalam bentuk yang lain, IKN itu adalah menara Babel yang gagal. Yes.
selama proses pembangunan, segala keputusan kebijakan pemerintah diambil tidak secara tidak demokratis, kita akan melakukan kritik from anywhere, gitu ya, Bung Rocky ya. Itu pentingnya. Kritik from anywhere dan nulifikasi, Yes, menolkan sebuah yes, adalah oke. upaya untuk memberi kritik. Thank you, Bung Rocky. Yes.